anak-anaknya Miss Fatma, apa kabar kalian hari ini? Miss harap kalian baik-baik saja ya. Tetap belajar dari rumah, jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, oke? Dan sekarang Miss akan bercerita tentang dongeng atau story about fairy tale. Okay, the story is about Hello Kitty. Hello Kitty menjadi Cinderella. Tolong didengarkan ya. Keep silent. Hello Kitty dan teman-temannya sangat gembira. Mereka akan bermain drama di sekolahnya. Okay, next. Kostum sudah siap, semua pemeran sudah menghafalkan dialognya, dan penonton mulai berdatangan. Para hadirin diharapkan untuk duduk pada tempatnya masing-masing. Pada suatu hari, di kerajaan Foreverland, hiduplah gadis cantik bernama Cinderella. Ia tinggal di desa kecil bersama ayahnya, kakak tirinya Max dan adik tirinya Matilda. Cinderella adalah gadis yang sangat rajin dan selalu mengerjakan pekerjaan rumah. Ia memasak, membersihkan rumah, mencuci tanpa mengeluh. Max dan Matilda sangat baik hati dan menyenangkan, tetapi terkadang mereka juga suka usil. Mereka sering mengganggu Cinderella. Suatu hari, ada pengumuman dari kerajaan. Raja akan mengadakan pesta dansa di istana untuk anak laki-lakinya, Pangeran Tampan. Undangan untuk Max dan Matilda sudah sampai rumah, tetapi Cinderella tidak diundang. Ia sangat sedih. Setiap hari Cinderella menunggu undangan yang dikirimkan. Tetapi 1 minggu telah berlalu dan tidak ada undangan yang datang. Ia tidak akan bisa pergi ke pesta dansa. Cinderella tidak tahu. Dia tidak mengetahui kalau surat undangannya disembunyikan oleh Max dan Matilda. Tadinya mereka akan memberikan undangannya, namun mereka lupa. Selanjutnya, tiba saatnya pesta dansa. Max dan Matilda menghabiskan sepanjang waktu untuk bersiap-siap. Matilda memilih gaun yang cantik dengan kemilau tiara dan sepatu manik-manik. Max memakai jas dan dasi kupu-kupu berwarna merah. Max dan Matilda pergi ke pesta dansa. Mereka bertanya-tanya, apakah mereka melupakan sesuatu, tetapi mereka tidak bisa ingat apa itu. Sedangkan Cinderella tinggal di rumah dan bersedih. Ia memutuskan akan membuat kue coklat untuk semuanya dan dihidangkan ketika mereka pulang. Cinderella baru saja mengambil kue coklatnya dari pemanggang. Sling! Peri yang mirip dengan dirinya muncul
muncul di dapur. "Siapa kamu?" tanya Cinderella. "Aku ibu peri, perlindunganmu. Dengan bantuanku, Cinderella, kamu bisa pergi ke pesta dansa," kata ibu peri itu. "Hah? Tapi bagaimana caranya? Aku tidak punya waktu untuk bersiap-siap. Dan tidak ada kendaraan untuk menuju ke istana," tanya Cinderella. Dan tiba-tiba Cinderella memakai gaun yang cantik dan sangat indah. Cinderella melihat ke bawah dan melihat sepatu kaca berwarna pink di kakinya. "Pastikan kamu sudah sampai di rumah tengah malam," kata ibu peri pelindung. "Lebih dari tengah malam, sihirnya akan hilang," kata ibu peri. Dan ketika Cinderella datang ke pesta dansa, ia menjadi putri paling cantik di istana. Ia berpenampilan menarik, bahkan Max dan Matilda tidak mengenalinya. Dan Pangeran Tampan langsung menyukainya ketika ia melihat Cinderella. Dan Pangeran mengajak Cinderella berdansa sepanjang malam. Tiba-tiba jam berbunyi. Sudah tengah malam. Aku harus pergi," kata Cinderella kepada pangeran. "Tunggu, katakan siapa namamu," kata Pangeran Tampan itu. Tetapi sudah terlambat. Cinderella menghilang. Saat ia berlari keluar istana, ia kehilangan sepatu kacanya. Dan pangeran mengambil sepatu kaca dari Cinderella dan membawanya masuk. Keesokan harinya, Pangeran Tampan sangat bersedih. Ia penasaran dengan putri cantik itu, tetapi ia tidak tahu siapa namanya. Lalu, ia melihat sepatu kacanya dan punya ide. "Aku harus menemui putri yang memakai sepatu kaca ini." Ia segera memanggil pelayannya, "Pelayan!" Dan mereka bergegas keluar dari istana dan mulai mencari. Setelah beberapa jam mencari di setiap rumah, pangeran masih belum juga menemukan putri misterius. Ia hampir saja menyerah saat ia melihat rumah terakhir. Ting-tang, bel berbunyi. Ayah Cinderella membuka pintu. "Siapa yang cukup memakai sepatu ini akan saya nikahi," kata pangeran. Matilda segera mencoba sepatu kaca itu, tetapi sepatunya kekecilan. Bahkan Max mencoba sepatunya, tetapi kakinya terlalu besar. Pangeran melihat Cinderella saat ia sedang sibuk membereskan rumah, lalu ia maju dan mencoba sepatu kaca itu. Sangat pas, Cinderella akan menikah dengan pangeran. Ting tong, bel berbunyi. Cinderella sangat cantik memakai gaun itu. Gaun pengantin yang dipakainya berdiri di sebelah Pangeran Tampan yang sekarang menjadi suaminya. "Maafkan kami,
menyembunyikan undangan pesta dansa, kata Matilda dan Max. Oh, tidak masalah, kata Cinderella sambil tersenyum ke arah fotografer. Putri Cinderella menikmati tinggal di istana. Dari waktu ke waktu, ia tetap suka membuat kue kesukaannya. Kue-kuenya juga menjadi kue kesukaan pangeran. Pangeran dan putri hidup bahagia selamanya. Selesai. Oke. Itulah cerita dari Cinderella. Dari Hello Kitty menjadi Cinderella. Ini adalah sebuah dongeng. Oke, thank you. Terima kasih adik-adik atas partisipasinya. Goodbye. God bless you.